Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin Kasim dengan NIM S1 S12206. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan pola, yaitu menjelaskan slide 60 sampai 83 di bagian codingannya ini. Langsung saja. Kita akan lanjutkan codingan. Ya, ini. Nah, penjelasannya ini eh, kan kita menggunakan scatter matrix. Nah, fungsi ini itu dia akan membuat plot matrix scatter plot untuk beberapa variabel dalam dataset. Nah, sedangkan bagian attributes ini dia akan membuat daftar kolom yang akan divisualisasikan, yaitu median host, median income, total rooms, dan host media. Nah, di bagian fix size 12,8 itu dia akan menentukan ukuran gambar agar lebih jelas. Langsung saja kita lihat outputnya. Mas, kita run call dulu. Using Windows Edge. I think it's median. Ah, Nah, di sini dapat kita lihat outputnya, gambar yang gambar yang hasilkan dari scatter plot matrix yang di sini itu menunjukkan hubungan antara setiap pasangan variabel yang dia pilih. Diagonal dari matriks berisi histogram distribusi masing-masing.
Nah, sedangkan scatter plotnya itu di luar diagonal dia menunjukkan hubungan antar variabel. Contohnya scatter plot antara median income dan median house value. Dia tampak memiliki korelasi positif. Sedangkan scatter plot total rooms dan housing median age itu dia tampak lebih tersebar tanpa pola korelasinya yang jelas. Kita lanjut di codingan selanjutnya. Nah, ini ya penjelasannya. Nah, diagram utama kiri atas ke kanan bawah akan penuh dengan garis lurus jika Anda memplot setiap variabel terhadap dirinya sendiri dan tidak akan terlalu berguna. Jadi sebagai gantinya, Anda dia menampilkan histogram dari setiap atribut atau opsi lainnya tersedia. Lihat dokumen untuk atribut yang paling menjanjikan untuk prediksi nilai itu cuma rata-ratanya. Jumlah rata-ratanya ada pendapatan rata-rata, jadi mari kita sah. Kita langsung saja di codingan. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya. Nah, sumbu X-nya kan dia median income, sedangkan sumbu Y itu dia median house value atau menunjukkan nilai median rumah di area tersebut. Nah, pola distribusinya itu ada korelasi positif antara median income dan median house value ini. Artinya semakin tinggi pendapatan median, semakin tinggi juga nilai rumahnya. Batas horizontalnya itu di 500.000. Banyak titik data yang berada di batas ini. Dia menunjukkan bahwa harga rumah mungkin memiliki batasan maksimum dalam dataset. Polanya berbentuk kerucut, sehingga dia distribusinya menunjukkan bahwa harga rumah lebih tersebar untuk pendapatan yang lebih tinggi, sementara untuk pendapatan rendahnya itu harga rumah lebih terkonsentrasi. Lanjut kita ke bagian eksperimen with attribute combination. Bagian sebelumnya kan kita memberi gambaran tentang beberapa cara untuk dapat menjelajahi data dan mendapatkan ulasan. Sehingga kita mengidentifikasi beberapa keanehan. Data yang mungkin ingin kita bersihkan sebelum memasukkan data ke algoritma machine learning. Dan kita menemukan korelasi yang menarik antara atribut, khususnya dengan atribut target. Jadi kita juga memperhatikan bahwa beberapa atribut memiliki distribusi korporat ya. Jadi kita mungkin ingin mentransaksikannya, misalnya dengan menghitung logaritmanya. Setelah itu kita akan jalan tempuhnya akan sangat bervariasi dengan setiap proyek, tetapi ide umumnya serupa.
Satu hal terakhir yang mungkin kita lakukan sebelum menyiapkan data untuk algoritma machine learning itu adalah mencoba berbagai kombinasi atribut. Misalnya jumlah total kamar di suatu distrik tidak terlalu berguna jika kita tidak tahu berapa banyak rumah tangga yang ada. Yang benar-benar kita inginkan adalah jumlah kamar per rumah tangga. Demikian pula, jumlah total kamar tidur dengan sendirinya tidak terlalu berguna. Kita mungkin ingin membandingkannya dengan jumlah kamar. Dan populasi per rumah tangga juga tampak seperti kombinasi atribut yang menarik untuk dilihat. Itu kita buat atribut baru. Langsung saja. Kita ganti jadi background. Nah, maksudnya ini tuh kan kita menambahkan 3 fitur baru ke dalam dataset housing tadi berdasarkan kombinasi beberapa kolom yang sudah ada. Nah, bagian eh, baris pertama ini kita menambahkan eh, ini total rooms ini kita menambahkan jumlah total kamar di suatu area dan juga jumlah rumah tangga di area tersebut dan juga rata-rata jumlah kamar per rumah tangga. Interpretasinya, nilai ini dia akan menunjukkan apakah rumah di suatu area cenderung memiliki lebih banyak atau lebih sedikit kamar. Sedangkan di bagian baris kedua, bedrooms per room itu kita menambahkan jumlah total kamar tidur dan juga jumlah total kamar termasuk kamar tidur, ruang tamu dan lain-lain. Sedangkan dan juga proporsi kamar tidur terhadap total kamar. Jika nilai ini tinggi, berarti di area tersebut banyak kamar tidur dibandingkan dengan total kamar yang bisa mencerminkan kepadatan perumahan. Dan di bagian baris ketiga, kita menambahkan jumlah total penduduk di area tersebut dan juga jumlah rumah tangga di area tersebut dan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga. Jika nilai ini tinggi, berarti rumah di area tersebut dihuni oleh lebih banyak orang yang bisa menunjukkan tingkat kepadatan penduduk. Setelah itu kita akan
Sekarang mari kita lihat matris korelasinya lagi. Langsung saja begitu. Wah. Nah, di sini kan dia lumayan atribut Bertram Sperum itu dia jauh lebih berkorelasi dengan nilai rumah rata-rata daripada jumlah total kamar atau kamar tidur. Rupanya rumah dengan rasio kamar tidur atau kamar yang lebih rendah cenderung lebih mahal. Jumlah kamar per rumah tangga juga lebih informatif daripada jumlah total kamar di suatu distrik. Jelas semakin besar rumahnya, semakin mahal harganya. Putaran eksplorasi ini tidak harus benar-benar menyeluruh. Intinya adalah ketika kita memulai dengan kaki yang benar dan dengan cepat mendapatkan wawasan yang akan bantu kita mendapatkan prototipe area pertama yang bagus, tetapi ini adalah proses berulang. Setelah kita menyiapkan dan menjalankan prototipe, kita dapat menganalisis outputnya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan dan kembali ke langkah eksplorasi. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian median income ini kan dia memiliki korelasi sekitaran 0,687. Dia memiliki korelasi positif tertinggi. Dia menunjukkan bahwa pendapatan median memiliki dampak besar terhadap harga rumah. Sedangkan rooms per household itu dia memiliki nilai 0,146 dan total rooms itu dia memiliki nilai 0,135. Atribut Kedua atribut ini memiliki korelasi rendah tetapi masih positif. Sedangkan bedroom dia memiliki nilai min 0,259. Memiliki korelasi negatif mungkin menunjukkan bahwa semakin banyak kamar tidur dibandingkan dengan total kamar, harga rumah cenderung lebih rendah. Langsung saja kita ke bagian prepares data formation learning algoritma. Pertama-tama, mari kita kembali ke bagian set pelatihan yang bersih dengan menyalin trend set sekali lagi. Mari juga kita pisahkan prediktor dan label karena kita tidak selalu ingin menerapkan transformasi yang sama pada prediktor dan nilai target. Langsung saja kita ke
Trot. Trot. Nah, bagian baris pertama ini dia akan menghapus kolom median host protein dari set sehingga hanya menyisakan fitur-fitur lainnya. Bagian akses sama dengan 1, dia akan menunjukkan bahwa kita menghapus kolom, bukan baris. Dataset hasilnya disimpan dalam variabel hosting yang akan digunakan sebagai fitur input untuk model. Sedangkan bagian baris kedua, dia mengambil kolom median host value sebagai variabel target atau label. Bagian titik copy dalam kurung digunakan agar kita mendapat salinan independen dari data menghindari perubahan tidak disengaja pada data setasi. Kesimpulannya, bagian hosting dia berisi semua fitur yang akan digunakan sebagai input untuk model, sedangkan bagian hosting labels itu dia berisi label yaitu median host value yang akan digunakan sebagai target prediksi dalam model. Nah, setelah itu kita ke bagian codingan untuk menangani data yang hilang atau missing value dalam kolom. Bagian data clean. Langsung saja di codingan. Closing, drop, subset. Di sini ada 3 cara
Ada tiga cara dalam menangani data yang hilang, yaitu menghapus baris, menghapus kolom, atau mengisi dengan median. Bagian baris pertama, option 1. Bagian baris pertama kita di sini menghapus baris yang mengandung nilai none. Bagian drop none subset total bedrooms itu dia akan menghapus baris yang memiliki nilai none pada kolom total bedroom. Ini cocok jika jumlah data yang hilang relatif kecil dan kita tidak ingin mengganti nilai yang hilang. Kelemahannya bisa menyebabkan kehilangan banyak data yang bisa berdampak buruk jika jumlah data yang hilang signifikan. Nah, bagian option kedua, dia akan menghapus kolom total bedroom sepenuhnya. Drop total bedrooms aset 1. Dia akan menghapus seluruh kolom total bedrooms dari dataset. Ini berguna jika kita merasa kolom ini tidak penting atau terlalu banyak nilai yang akan hilang. Kelemahannya, kita kehilangan informasi yang mungkin relevan dalam prediksi. Nah, option terakhir yaitu option ketiga, dia akan mengisi nilai yang hilang dengan median. Di sini, dia akan menghitung nilai median dari kolom total bedroom dengan median housing total bedroom median. Dan juga dia akan mengisi nilai yang hilang dengan median menggunakan housing total bedroom karena median investor. Karena median investor itu dia akan mengisi semua nilai NaN dengan median yang telah hilang. Investor itu untuk memodifikasi dataset hosting langsung tanpa perlu membuat salinan baru. Keuntungannya kita menggunakan ini yaitu tidak menghilangkan data penting, tidak terpengaruh oleh outlier seperti rata-rata atau mean, cocok untuk fitur dengan distribusi tidak normal atau memiliki outlier. Nah, langsung saja kita ke bagian codingan untuk mengatasi nilai yang hilang dalam dataset menggunakan metode simple inputer dari Scikit-learn. Langsung saja kita import dulu simple importernya. Bagian mengimport simple importer ini, simple import itu kan ada kelas dari sekian input yang digunakan untuk mengisi nilai yang hilang dalam dataset dengan berbagai strategi seperti mean, median, most important, dan constant. Mean itu dia mengisi dengan rata-rata kolom, sedangkan median itu mengisi dengan nilai tengah kolom. Most frequent itu dia mengisi dengan nilai yang paling sering muncul atau modus. Konstan, dia mengisi dengan nilai tetap yang kita tentukan. Nah, di bagian inputer sama dengan simple inputer strategi median itu, kita akan membuat objek simple inputer dengan strategi median. Yang akan digunakan, kan tadi kita sudah buat objeknya. Dia akan digunakan untuk mengisi nilai yang hilang dengan nilai median dari setiap kolom. Kenapa median? Karena median lebih tahan terhadap outlier dibandingkan rata-rata. Dan juga median itu berguna jika ada nilai ekstrim atau outlier yang bisa mempengaruhi perhitungan rata-rata. Misalnya. Setelah itu kita akan membuat codingan untuk menghapus kolom ocean proximity dari data frame host.
Uh, Hosting drop Ocean Proximity Access 1 itu drop adalah metode pandas yang digunakan untuk menghapus kolom atau bias dan frame. Sedangkan Ocean Proximity itu adalah nama kolom yang akan dihapus. Hosting 6 itu dia data frame baru yang menyimpan hasil setelah kolom Ocean Proximity-nya dihapus. Kenapa kolom Ocean Proximity-nya dihapus? Karena Ocean Proximity itu adalah kolom kategori, bukan numerik. Dalam banyak algoritma machine learning, kita perlu bekerja dengan data numerik saja. Jika ingin menggunakan data kategori, kita perlu mengonversinya ke bentuk numerik. Misalnya menggunakan one-hot encoding atau double encoding. Nah, setelah itu kita akan membuat codingan untuk melatih uh, objek inputer pada dataset hosting 6. Nah, sini kan kita sudah membuat codingan untuk melatih objek inputernya pada dataset hosting 6. Sehingga objek inputer itu dapat menghitung nilai median dari setiap fitur numerik dalam dataset. Kenapa kita menggunakan ini outputnya ya? Simple inputer strategi median. Nah, kenapa strategi median itu dipilih? Artinya nilai yang hilang nanti akan diisi dengan median dari masing-masing kolom. Nah, langsung saja codingan selanjutnya. Ini codingan ini adalah untuk melihat nilai median. Nah, di sini dapat kita lihat nilai outputnya ini adalah median dari setiap kolom dalam dataset hostingnya karena hasil dari input start. Coba langsung saja hosting. Nah, dia saya. Karena hasil dari input statik dan hosting median value itu dia identik. Dia menunjukkan bahwa simple inputer benar-benar menghitung median dengan benar. Tidak ada perbedaan antara median yang akan dihitung secara manual dan yang disimpan oleh simple inputer. Nah, kita lanjut ke codingan untuk mengisi nilai yang hilang dalam dataset. Berapa? Nah, inputer transform hosting 6 ini dia akan mengganti semua nilai di hosting 6 itu dengan nilai median telah dihitung. Hasilnya X adalah array NumPy yang berisi data hosting 6 yang sudah berisi atau tidak ada namanya. Itu kita ke codingan selanjutnya yaitu housing dan
Nah, codingan ini dia akan mengubah hasil input transform housing name tadi yang berupa array nanti. Dia akan mengembalikan menjadi data frame pandas dengan mempertahankan nama kolom dan indeks asli dari housing name. Cara kerjanya itu kan X ini kan adalah array nanti yang diperoleh dari input transform housing name tadi. Bagian codingan ke 67. Di mana semua nilaian telah diganti dengan median. Nah, bagian PD data frame X kolom itu dia memastikan kolom-kolom di hosting ter tetap sama dengan hosting name, sedangkan indeks hosting name indeks dia akan memastikan indeks tetap sama dengan dataset asli hosting name. Kita lanjut ke codingan syntax dan categorical attributes. Di sini kita akan mengambil kolom kategori. Sini kan kita mengambil kolom pasien personality dari data frame housing name. Kolom ini biasanya outputnya itu inland, near ocean, inland juga. Nah, penjelasan outputnya ini, data baris menunjukkan lokasi rumah berdasarkan kedekatannya dengan laut atau daerah tertentu. Ini beda ya. Nah, sedang nilai dalam kolom ini adalah data kategori, bukan numerik. Langsung saja kita ke codingan selanjutnya, yaitu tentang mengonversi data kategori. Di sini kode ini digunakan untuk mengonversi data kategori menjadi bentuk numerik menggunakan ordinal encoder dari Scikit processing. Ordinal encoder ini dia akan membuat objek ordinal encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka. Nah, bagian ini ordinal encoder fit transform fit ini dia akan mempelajari kategori unik dalam kolom ocean personality dan menetapkan angka untuk setiap kategori, sedangkan transform itu dia akan mengubah setiap kategori menjadi angka sesuai dengan urutan yang dipelajari. Nanti hasilnya adalah array nanti berisi angka yang mewakili kategori. Dan dia akan menampilkan 10 baris pertama dari hasil transformasi tadi. Sini itu arenya 0, 0, 4, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Sedangkan sini 1, 4, 1, 1, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 0. Nah, setiap angka array ini, dia akan mewakili kategori tertentu dalam ocean proximity. Nah, kita bagian codingan selanjutnya, ordinal and performance. Kan kode ini digunakan untuk menampilkan daftar kategori unik yang terpelajari oleh ordinal encoder. Nah, outputnya ini berarti ordinal encoder itu dia mengenali ada
Ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5. Mengenai ada 5 kategori unik dalam ocean proximity, yaitu satu H ocean, inland, island, nearby, dan near ocean. Nah, lanjut ke codingan selanjutnya. Jessica. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah data kategori ocean proximity menjadi bentuk one hot encoding menggunakan one hot encoder dari Square Processing. Cara kerjanya itu, one hot encoder itu dia akan membuat objek cut encoder untuk mengubah data kategori menjadi one hot encoding. Cut encoder fit transform itu seperti sebelumnya, nanti hasilnya itu adalah sparse matrix untuk menghemat memori. Outputnya itu nih. Ini kan 1 E6. 1 E6, 5, 1, 2, 5. Dia memiliki data 16.512 baris jumlah sampel dan 5 kolom karena ada 5 kategori unik. Tipe datanya itu 6P float karena hasil encodingnya berupa angka 0 dan 1. Dan compressed Sparrow itu dia format penyimpanan hemat memorinya untuk matris sparse. Lanjut ke codingan selanjutnya. Kode ini mengubah spark matrix hasil one hot encoder tadi menjadi R6P biasa. Cara kerja codingnya itu kan sebelumnya kita telah menggunakan one hot encoder untuk mengubah kategori ocean proximity menjadi bentuk one hot encoding. Hasil awalnya berupa sparse matrix untuk menghemat memori. Dengan TOA array, kita mengubah sparse matrix menjadi R6P biasa. Nah, outputnya ini dia akan menghasilkan array 2 dimensi dengan 5 kolom karena terdapat 5 kategori unik dalam ocean proximity. Bagian ini baris pertama kategori pertama, bagian ini baris kedua kategori pertama, yang ini baris ketiga kategori kelima, dan bagian ini baris N2 kategori kedua, baris N1 kategori pertama, baris N kategori keempat. Dia setiap baris itu mempresentasikan satu sampel dalam dataset. Setiap kolom mewakili satu kategori unik dalam ocean proximity. Hanya satu angka satu per baris menunjukkan kategori yang sesuai. Lanjut. Ya. Baris. Nah, kode ini digunakan untuk melihat kategori unik yang telah dipelajari oleh one hot encoder saat melakukan encoding pada kolom ocean proximity. Dengan cut encoder kategoris, kita bisa melihat daftar kategori unik yang telah dipelajari. Outputnya itu kan ada kolom, outputnya ini kan kolom ocean proximity memiliki 5 kategori unik. Ada 1 H ocean, inland, island, nearby, near ocean. Dan kategori ini digunakan untuk menentukan urutan kolom dalam hasil one hot encoding.
Setelah itu kita masuk ke bagian custom transform. Kita lanjut. Kita akan membuat kelas combined attribute ada. Coba itu misal ada ini berjus. Ini ya, kita akan membuat fungsi fit sel x. Nah, udah transfer. Rooms preference. Population. 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 All bedrooms. House. Nah, di sini kan kita akan membuat transformer custom dengan base estimator dan transformer mid-scene. Kode ini membuat transformer custom menggunakan base estimator dan transformer mid-scene dari sheet ya. Tujuannya adalah menambahkan atribut baru ke dataset berdasarkan perhitungan tertentu. Bagian ROMS X, background di sini kode menentukan bagian sini di sini kode ini menentukan indeks dari beberapa fitur dalam dataset hosting. ROM is sama dengan 3 itu total jumlah kamar. Bedroom is sama dengan 4, yaitu total jumlah kamar tidur. Population X sama dengan ini itu jumlah populasinya, dan household X sama dengan 6 itu jumlah rumah tangga. Indeks ini akan digunakan dalam perhitungan. Terus kita buat kelas combined attribute. Kelas ini adalah custom transformer yang menambahkan fitur baru berdasarkan perhitungan tertentu. Konstruktornya itu init, dia akan mengatur parameter.
Parameternya itu ada background separuh digunakan untuk menentukan apakah atribut bedroom separuh itu atau jumlah kamar tidur per kamar itu akan ditambahkan atau tidak. Yaitu metode fit. Metode ini tidak melakukan apa-apa, hanya mengembalikan sel. Karena transformer ini tidak perlu belajar dari data, hanya melakukan transformasi. Sedangkan metode transform menambahkan fitur baru. Ada jumlah kamar per rumah tangga, populasi per rumah tangga, dan juga jumlah kamar tidur per kamar, dan juga di sini kita menggunakan transformasi custom atau TR, ada combination baru. Dia membuat objek dari kelas kombinat atribut other tanpa menambahkan versi baru. Sedangkan housing Nah, outputnya ini nanti akan dataset hosting extract attributes itu dia sekarang memiliki 2 atau 3 kolom tambahan, yaitu rasio jumlah kamar terhadap rumah tangga, rasio populasi terhadap rumah tangga, dan opsionalnya itu rasio kamar tidur terhadap total kamar. Kita lanjut ke bagian fitur scaling. Transformation pupils. Forms. Implement. Nah, di sini kode ini membangun pipeline pre-processing untuk menandai data numerik. Pipeline itu dia akan membantu mengotomatisasi serangkaian langkah pre-processing agar lebih efisien dan terstruktur. Jadi pertama kita akan mengimport library yang dibutuhkan, yaitu pipeline dan standard scala. Pipeline itu dia menggabungkan beberapa langkah pre-processing menjadi satu alur kerja, sedangkan standar scalar itu dia melakukan standarisasi fitur numerik, min sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Nah, setelah itu kita membuat pipeline untuk data numerik. Pipeline ini terdiri dari 3 tahapan processing, yaitu bagian pertama, dia akan menangani missing value, mengisi nilai yang hilang, none, dengan nilai median dari masing-masing fitur numerik. Nah, bagian kedua yaitu dia akan menambahkan fitur baru berdasarkan rasio dari fitur yang ada, seperti yang dijelaskan sebelumnya di bagian combination attribute itu dia akan menambahkan tiga tadi ya. Dan juga yang terakhir yaitu standarisasi fitur. Dia melakukan standarisasi pada data numerik agar setiap fitur memiliki mean itu sama dengan 0 dan standard deviation itu sama dengan 1. Mengapa? Model machine learning itu terutama yang berbasis regresi atau gradient descent itu sering bekerja lebih baik dengan data yang terstandarisasi, menghindari fitur dengan skala besar mendominasi model. Di sini juga kita akan menggunakan pipeline itu untuk transformasi data. Bagian fit transform hosting ini, dia akan mengisi nilai dengan media, dia menambahkan fitur baru, melakukan standarisasi agar fitur memiliki distribusi yang seragam, dan sekarang hosting yang itu berisi data numerik yang sudah diproses dan siap digunakan untuk model machine learning.
Kita lanjut ke codingan berikutnya. Nah, kode ini kan dia membuat beberapa proses untuk lengkap untuk mengenai data numerik dan kategorikan dalam dataset Holsing. Pertama kan kita library yang dibutuhkan yaitu kolom transformasi yang digunakan untuk menerapkan transformasi berbeda pada kolom numerik dan kategorikal dalam dataset secara bersamaan. Sedangkan bagian ini yaitu dia akan menuliskan kolom numerik dan kategorikal. 6 atribut itu daftar kolom yang berisi data numerik, cut attributes itu daftar kolom yang berisi data kategorikal yaitu ASEAN proximity. Setelah itu, kita akan membuat kolom transformation itu digunakan untuk memproses dua jenis data secara bersamaan. Yang pertama itu transformasi untuk data numerik. Dia akan menerapkan pipeline numerik yang sudah dibuat sebelumnya yang mencakup mengisi nilai yang hilang dengan median, menambahkan fitur baru dan standarisasi menggunakan standar skala. Dan yang kedua yaitu transformasi untuk data kategorikal atau one hot encoder. Dia akan mengubah kolom awesome proximity tadi itu menjadi bentuk one hot encoding. Jika awesome proximity memiliki 5 kategori, maka kolom ini akan dikonversi menjadi 5 kolom biner yaitu 0 atau 1. Dan juga kita akan menggunakan for pipeline untuk transformasi dataset. Bagian fit transformation hosting, dia akan menerapkan semua property yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu data numerik diproses dengan 6 pipeline. Dan terakhir yaitu data kategorikal dikonversi menjadi one hot encoding. Hosting prepared itu dia akan sekarang berisi dataset yang telah diproses dan siap digunakan untuk model machine learning. Lanjut ke codingan berikutnya, bagian training and evaluation one and training set. Nah, di sini kan kita melatih model regresi linear. Kode ini dia akan menggunakan dataset hosting proper tadi, data yang sudah diproses dan hosting label nilai targetnya. Pertama kan kita import library dan indeksasi modelnya. Kita import linear regression. Linear regression itu adalah model regresi linear dari segalanya. Setelah itu model ini mencoba menemukan hubungan linear antara fitur X dan label Y. Ya, setelah itu kita akan melatih model dan dataset bagian ini. Linear fit function. Fit X. Fit itu hosting private hosting label. Fit X, Y. Melatih model menggunakan X hosting private data fitur yang sudah diproses ya sama dengan nilai targetnya. Apa yang terjadi sih saat fit dijalankan? Pertama, model akan mencari koefisien terbaik untuk persamaan regresi linear. Dan kedua yaitu model akan menggunakan metode ordinary least square atau OLS untuk meminimalkan error atau selisih antara prediksi dan data hasil. Ini outputnya ini kan setelah proses ini model dengan data itu telah siap digunakan untuk prediksi. Koefisien regresi telah dihitung berdasarkan datasetnya. Dan lengkap berikut kita bisa menguji model dengan melakukan prediksi menggunakan link regression. Ini kita akan bagian
Memprediksi kode bagian prediksi dengan model regresi linear. So, kan kode ini kan iya langsung saja yang labelnya. Nah, kode ini kan dia akan menguji model regresinya dengan berapa sampel data dari dataset tadi. Pertama, kita mengambil contoh datanya. Ilok ilok titik 25. Kita akan mengambil 5 baris pertama dari dataset hosting sebagai data uji. Dan juga sum labels ini kita akan mengambil 5 nilai target median host value-nya dari hosting label. Setelah itu, kita akan memproses data dengan pipeline. Data sum data itu harus diproses terlebih dahulu agar sesuai dengan format yang digunakan oleh model. Full pipeline itu dia ada 4 macam, itu dia akan mengisi nilai yang hilang seperti sebelumnya ya. Data itu hasilnya disimpan dalam sum data prepared. Dan terakhir yaitu kita akan melakukan prediksi. Di sini model regresi linear memprediksi harga rumah berdasarkan fitur yang telah diproses. Hasil prediksinya itu misalnya rumah pertama diprediksi bernilai berapa ini? 85,657 dan seterusnya. Yaitu kita bandingkan dengan label sebenarnya, label asli dari dataset. Misalnya rumah pertama itu sebenarnya bernilai 72,100,0. Analisis hasilnya, selisih antara prediksi dan label menunjukkan error. Misalnya rumah pertama prediksinya itu 85,657,9. Label aslinya itu 72,100,0. Selisih errornya itu jika selisihnya terlalu besar, bisa jadi model perlu ditingkatkan dengan menambahkan fitur yang lebih relevan, menggunakan model yang lebih kompleks, misalnya random forest atau neural networks, dan melakukan tuning hiperparameter. Lanjut ke codingan berikutnya. Oh, nah, sini kan kode ini mengevaluasi performa model linear regression dengan menghitung mean squared error, MSE. Pertama itu kita melakukan prediksi pada semua datanya. Model regresi memprediksi harga rumah untuk seluruh data dalam housing prepared tadi, hasilnya disimpan di housing prediction. Setelah itu kita akan menghitung mean squared error-nya, MSE-nya. Mean squared
Ini mean squared error menghitung rata-rata selisih kuadrat antara nilai sebenarnya dan prediksi. Setelah itu kita akan menghitung RMSE-nya, Raw Mean Squared Error. Tujuan RMS itu adalah mengukur seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan target. Kata konfirmasi. Sini rata-rata kesalahan model adalah sekitar 68.000 dolar, 627. Jika harga rumah berkisar antara 100.000 sampai 500.000, maka kesalahan ini cukup besar. Hasilnya RMZ tinggi, yaitu 68.000 menandakan model masih kurang akurat. Kemungkinan penyebab RMZ besar itu model linear regression terlalu sederhana untuk hubungan kompleks dalam data. Fitur yang digunakan belum cukup untuk menjelaskan variabilitas harga rumah, dan outlier atau distribusi data yang tidak normal bisa mengaruhi model. Kita lanjut dengan berikutnya. Codingan ini kan kita akan melatih model decision tree regression untuk memprediksi harga rumah berdasarkan data yang telah diproses. Di sini kita akan mengimpor library dari sistem modelnya, yaitu decision tree regression, untuk membuat model decision tree regression yang mampu menangkap hubungan non-linear dalam data. Yaitu kita akan melatih model dengan data. Di sini kita akan melatih model menggunakan Gaussian proper dan Gaussian label. Gaussian proper itu data fitur yang sudah diproses, sedangkan Gaussian label itu label atau target atau harga rumahnya. Nah, setelah itu bagian yang selanjutnya. Di sini kan kode ini mengevaluasi model decision tree regression dengan menghitung RMS-nya. Namun hasil RMS-nya adalah 0,0, yang berarti model terlalu sempurna dalam prediksi data pelatihan. Mengapa sih RMS-nya itu 0,0? Decision tree itu terlalu menyelesaikan data pelatihan atau per titik. Pohon keputusan dapat membagi data secara berulang hingga setiap titik data memiliki node sendiri. Ini menyebabkan model 100% akurat pada data pelatihan, tetapi kemungkinan buruk pada data baru. Cara mengatasi overfitting itu pada decision tree untuk memperbaiki model, kita perlu mengurangi kompleksitas pohon keputusan. Yang pertama itu batasi kedalaman pohon.
Gunakan minimum sample split. Coba model lebih kuat atau random forest. Lanjut ke codingan berikutnya. Dan selection. Import cross. Nanti X. Masih berubah, masih bagus kan? Yes. Cross Pascal. Apa yang salah? Di sini kita kode ini lakukan cross validation untuk mengevaluasi performa model decision tree regression dengan lebih baik. Sini kita melakukan cross validation dengan 10 volt. Data dibagi menjadi 10 bagian. 10 bagian, di mana setiap bagian dipakai sebagai data validasi, sementara 9 bagian lainnya digunakan untuk melatih model. Evaluasi menggunakan MSE karena cross score itu secara default dia menggunakan nilai positif sebagai skor, maka digunakan agar hasilnya tetap dalam skala error atau negatif MSE. Karena cross score itu dia mengembalikan nilai negatif dari MSE, maka dikembalikan ke bentuk positif dengan mean scores. Kemudian dia akan mengambil akar kuadrat dari MSE untuk mendapatkan RMSE. Kita lanjut ke coding berikutnya. Di sini kita akan membuat mendefinisikan fungsi display score. Ya, display. Yang digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi model setelah dilakukan 10 volt cross validation. Nah, bagian print scoreless itu dia akan menampilkan RMSE untuk tiap volt dalam score validation. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model decision tree pada setiap subset data. Di bagian print score itu dia akan menghitung rata-rata RMSE dari seluruh 10 volt. Ini memberikan gambaran tentang seberapa akurat model secara keseluruhan. Sedangkan print standard deviation itu dia akan menghitung standar deviasi RMSE yang menunjukkan seberapa bervariasi hasil RMSE di setiap volt. Nah, di sini dapat kita lihat rata-rata RMSE-nya itu adalah 71,158. Dia menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan model dalam produksi harga rumah sekitaran $71.000. Standar deviasinya itu adalah 2,760. Dan menunjukkan bahwa variasi hasil tidak terlalu besar sehingga model cukup stabil. Langsung saja kita ke bagian selanjutnya, itu evaluasi model linear regression dengan cross validation.
Nih, Kode ini kan lakukan evaluasi model linear regression dengan 10 Volcker, lalu menghitung dan menampilkan RMS-nya. Nah, di sini dapat kita lihat RMS-nya itu berada dalam rentang 60 M 63 ya. 64,99 hingga 79 74 74,739. Rata-ratanya itu 69,052 menunjukkan bahwa rata-rata errornya itu dalam memeriksa harga rumah sekitaran $69.000. Dan standar deviasinya itu 2,880. Lanjut eh, codingan selanjutnya. Di sini kan kita kode ini metode random forest regression dalam mengevaluasi performanya menggunakan cross validation. Sini kita akan membuat model random forest regression. Random forest adalah ensemble learning yang menggabungkan banyak desain tree untuk meningkatkan akurasi. Itu kita akan melatih model random forest itu dengan data housing report, fitur yang telah diproses, dan tabel harga rumah. Itu evaluasi modelnya. Itu ada nilai dari Forest MSA. Sisanya halo? Hmm, hmm. Oh, oke. Jangan saja kau di depan. Soalnya sama sebuah video aku. Maaf, sama. Eh, kode yang menyimpan dan memuat modal dengan job tip. Kan pertama kita import job tip. Yaitu kita akan menyimpan model memodel ke dalam file memodel PKL. Ini ada ya. Setelah itu format PKL Pikal itu adalah format serialisasi yang memungkinkan menyimpan model secara efisien. Model yang telah dimuat bisa langsung digunakan untuk prediksi tanpa harus dilatih ulang. Lanjut kita ke bagian grid charts. Langsung saja ya.
Nah, di sini kan kita membuat hiperparameter tuning dengan grid search GP. Jika kita mendefinisikan parameter itu parameter get adalah parameter yang akan diuji selama pencarian. Konfigurasi pertamanya itu yaitu 3, 10, 30 dengan jumlah pohon dalam random forest. Sedangkan max fiturnya itu 2, 4, dan 8 dengan jumlah fitur yang digunakan setiap pohon. Konfigurasi 2 dengan bootstrap force itu n estimatornya itu 3, 10, max fiturnya itu 2, 3, 4, dan bootstrap sama dengan false berarti tanpa pengambilan sampel dengan pengembalian. Forest regression itu dia akan mengasih model dengan random forest regression. Grid search GV, yaitu GV sama dengan 5. Maksudnya itu adalah 5 fold cross validation dataset dibagi menjadi 5 bagian untuk evaluasi yang lebih akurat. Bagian scoring itu di sini dia akan digunakan untuk menilai kesalahan model. Dan kita akan menyimpan skor pelatihan untuk evaluasi. Yaitu kita akan melatih model dengan grid search GV tadi. Pertama, kita akan menguji semua kombinasi parameter dan memilih yang terbaik. Setelah itu hasilnya bisa diakses dengan usage based parameters. Lanjut di bagian codingan selanjutnya, yaitu nah, ya maksud dari output yang ini adalah artinya itu kombinasi hipermeter terbaik yang ditentukan oleh Gearsearch GT adalah max fiturnya itu 8. Setiap pohon dalam random forest akan menggunakan 8 fitur secara acak untuk membuat keputusan. Sedangkan N estimatornya itu adalah 30. Model akan menggunakan 30 pohon keputusan atau decision tree dalam ensemble random forest. Nah, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Best S Grid. Ini ada oh. Nah, sini maksud dari outputnya itu kan NS materinya itu 30, model menggunakan 30 keputusan atau trik. Maksud faktornya itu 8. Bootstrapnya itu true, dia akan pengembalian sampelnya dilakukan dengan bootstrap sampling, artinya setiap pohon mendapatkan subset data yang berbeda. Sedangkan kriterianya MS-nya itu model menggunakan MSS sebagai metrik untuk menentukan kualitas split. Lanjut ke codingan selanjutnya. Grid search.
Nah, di sini kan kode ini mengevaluasi berbagai kombinasi hiperparameter. Pada model random forest regression menggunakan grid search TV dan menampilkan hasilnya. Apa yang dalam kode ini? Dia akan menyimpan nilai mean test score tadi dari validasi silang. Dia juga akan mengubah negatif MSE menjadi RMSE. Dia akan juga menampilkan kombinasi parameter dan loop ini akan mencetak setiap kombinasi parameter dengan nilai MSE-nya. Lanjut ke codingan berikutnya, itu fitur important just. Nah, di sini itu kode ini mengevaluasi pentingnya fitur dalam model random forest regression setelah dilakukan grid search TV. Apa yang dilakukan? Kita akan mengambil model random forest regression terbaik dari grid search TV dan juga mengembalikan array menunjukkan kontribusi setiap fitur dalam prediksi model. Nilai dalam array ini akan menunjukkan seberapa penting fitur tersebut. Semakin besar nilainya, semakin penting fitur tersebut dalam model. Lanjut ke codingan berikutnya. Eclipse. Nah, masuk codingan ini yaitu adalah untuk mengurutkan fitur berdasarkan tingkat kepentingannya dalam model random forest regression. Apa sih yang dinamakan kode ini? Dia akan menambahkan atribut baru yang dihitung dari fitur numerik asli, jumlah kamar per rumah tangga, jumlah populasi per rumah tangga, dan rasio jumlah kamar tidur terhadap total kamar. Dan juga dia akan mengambil encoder dari people line yang menangi fitur kategori. Dan dia juga akan mendapatkan daftar nama fitur kategori setelah one hot encoding. Dan dia juga akan menggabungkan semua fitur numerik, fitur tambahan, dan fitur kategori menjadi satu list. Dan dia juga akan menggabungkan nilai kepentingan fitur dengan nama fitur, kemudian mengurutkan dari yang paling penting ke yang paling tidak penting. Lanjut, di sini itu adalah final modelnya. Itu udah campur. Di sini kan mengevaluasi performa model terbaik dari hasil Gears Sales pada data uji. Nah, di baris pertama itu kita akan menentukan model terbaik. Model random forest regression itu terbaik berdasarkan hasil search GP. Model ini memiliki parameter optimal yang sebelumnya
yang sebelumnya ditemukan. Setelah itu kita akan memisahkan data ujinya. X-test data fitur uji tanpa laba, Y-test laba sebenarnya untuk data uji, dan data uji ini berasal dari start test set, yaitu subset data yang sebelumnya dipisahkan secara stratifikasi. Setelah itu kita akan melakukan pre-processing pada data uji. Kita akan menggunakan pipeline pre-processing yang telah dibuat sebelumnya untuk menyimpan fitur data uji. Ini akan memastikan bahwa data uji memiliki skala dan format yang sama seperti data latih. Dan itu yang terakhir itu kita akan melakukan prediksi. Jadi model menggunakan data uji yang telah diproses untuk membuat prediksi. Itu kita akan menghitung error modelnya, yaitu menghitung MSE antara nilai aktual dan prediksi dan mengambil akar kuadrat dari MSE untuk mendapatkan RMSE-nya. Setelah itu kita akan membuat codingan ini menghitung interval kepercayaan 95% untuk RMSE model pada data uji. Di sini kita menawarkan tingkat kepercayaan 95% berarti kita ingin membangun interval yang mencakup nilai sebenarnya dari MSE dengan probabilitas 95%. RMSE diperkirakan berada dalam rentang antara 46,24 hingga 49,942 dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya, jika kita mengulangi proses pelatihan modal dengan sampel yang berbeda 90% dari waktu, RMSE akan berada dalam interval ini. Nah, yang terakhir yaitu launch, monitor, dan maintain your system. Di sini kita dapat kita lihat yaitu mode deployment-nya. Maksud dari gambar ini adalah yaitu arsitektur deployment model machine learning sebagai web service yang digunakan oleh aplikasi web. Pertama itu seorang pengguna mengakses aplikasi melalui perangkat, misalnya smartphone atau komputer, menggunakan jaringan internet untuk berkoneksi dengan aplikasi web. Lalu itu aplikasi web menerima input dari pengguna itu, misalnya data yang akan diproses oleh model machine learning, mengirimkan data ini ke web service yang menjalankan model. Web service dengan model machine learning yang telah dilatih, web aplikasi mengirimkan input ke web service. Tentu service menggunakan model untuk membuat prediksi berdasarkan input tersebut. Web service mengembalikan hasil prediksi ke web aplikasi. Setelah itu, web aplikasi menerima hasil prediksi dari web service dan menampilkan hasil tersebut kepada pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.